Kalau konsep teologinya adalah peristiwa kebangkitan Yesus menjadi keyakinan bagi kami bahwa Yesus itu akhirnya, Yesus yang bangkit itu menjelma dalam bangsa dan budaya. Sehingga Yesus yang bangkit itu bukan sekedar Yesus dari Yahudi, dari Eropa, dari negara mana, tapi juga Yesus dari Jawa, Yesus dari Ganjuran. Maka itulah yang dipakai akhirnya supaya dalam situasi konkret kebudayaan yang ada, adat yang ada, bagaimana iman itu sungguh-sungguh dibumikan atau diterjemahkan atau diwujud nyatakan dalam situasi sosial kemasyarakatan yang ada di tempat ini. Sing kumpul pancen perlu jujur. Ibu bapak lan para kakang kinasih, iki mau yen awake perlu. Gereja Katolik selalu memberi tempat pada penghargaan terhadap kekayaan budaya, tempat di mana gereja tersebut hadir. Gereja tidak menutup mata terhadap kekayaan adat istiadat lokal dan mendukung agar hal tersebut dapat diinkulturasikan dalam perayaan-perayaan liturgi sejauh tidak bertentangan dengan tata perayaan ibadah yang ada. Di daerah istimewa Yogyakarta, sering dijumpai masuknya nilai-nilai budaya Jawa dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama Katolik. Kecenderungan semacam inilah yang disebut dengan istilah inkulturasi. Salah satu gereja Katolik yang memiliki konsep inkulturasi secara total adalah Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran ini misalnya. Gereja ini kental akan inkulturasi terhadap budaya Jawa. Ya, menurut sejarah, gereja ini diawali dengan karya sosial yang dirintis oleh keluarga Smutser, yakni Joseph Smutser dan Julius Smutser yang pada masa itu menjabat sebagai kepala pabrik gula di daerah Ganjuran ini. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa karyawan tidak hanya sekedar mendapat gaji atau profit semata, melainkan hal lain seperti pendidikan, kesehatan, dan keimanan pun dirasa perlu untuk diperhatikan. Kemudian hal tersebut berkembang seiring momentum berdirinya gereja ini di tahun 1924 di tengah budaya dan tradisi Jawa yang begitu kental di areal tersebut. Lalu dalam perkembangannya memang tentu berkaitan dengan situasi yang ada bahwa di tempat ini adalah budaya Jawa, tradisi Jawa sangat kental. Akhirnya memang dipikirkan bagaimana juga lebih-lebih ketika ada keyakinan bahwa ketika pengalaman atau peristiwa Yesus yang bangkit, itu Yesus yang bangkit itu menjelma dalam budaya dan bangsa. Sehingga akhirnya Yesus yang bangkit itu tidak hanya semacam milik Yesus orang Yunani, orang Yahudi, tetapi juga Yesus dari tempat ini, dari Ganjuran. Lalu dibangunlah gereja yang menggunakan model ada semacam akulturasi budaya antara budaya Jawa Hindu dan Katolik. Di tahun 1927, komplek gereja ini kemudian disempurnakan dengan adanya pembangunan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Candi yang dilengkapi dengan patung Kristus berpakaian Jawa ini terlihat begitu sakral dan menjadi pilihan lain tempat melaksanakan misa dan ziarah bagi para pengunjung yang datang ke tempat ini. Areal ini pun dilengkapi pula dengan relief-relief pemberhentian jalan salib di mana Yesus digambarkan memiliki rambut mirip seorang pendeta Hindu. Ini merupakan bentuk inkulturasi yang cukup unik dan penuh makna. Bangunan di seputaran Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus ini dirancang sedemikian rupa dengan perpaduan gaya Eropa, Hindu, dan Jawa. Gaya Eropa dapat ditemui pada bentuk bangunan berupa salib bila dilihat dari udara. Sementara itu,
gaya Jawa bisa dilihat pada atap tempat ibadah yang berbentuk tajuk. Nuansa Jawa lainnya pun juga terlihat pada altar gereja, sankristi atau tempat menyimpan peralatan misa dan tabernakel. Tak kalah menariknya, patung Yesus dan Bunda Maria yang tengah menggendong putranya juga digambarkan tengah memakai pakaian Jawa. Dari ornamen-ornamen yang ada itu kan mau mengadopsi bagaimana situasi kejawen itu terjadi, termasuk juga keraton. Ini kan juga pendopo, ini harus minta izin si sultan loh ini bangun itu. Karena ini semacam replikanya si keraton. Lalu dari sanalah sebetulnya bagaimana situasi, karena mau menempatkan juga Yesus yang adalah raja. Tetapi raja yang bukan raja yang dengan kekuasaannya bisa menggunakan kekerasan. Maka Yesus patung Yesus duduk di singgasana seperti raja, tapi raja yang sambil menunjuk ke hati, raja yang penuh dengan belas kasihan, maka raja yang dengan lemah lembut dan rendah hati. Lalu ornamen-ornamen itu kan lebih mencerminkan inilah cara bagaimana iman itu dihayati dalam situasi infiltrasi antara iman Katolik yang sejati yang dihayati dengan bantuan-bantuan ornamen semacam itu. Kejawaan itu juga diperlihatkan lewat misa yang disampaikan dalam bahasa Jawa pada jadwal-jadwal tertentu. Pada saat misa berlangsung, nyanyian doa yang dilantunkan umat diiringi oleh alunan gamelan. Ya, gamelan menjadi salah satu ciri khas yang cukup menonjol dari Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran ini. Kami bersama-sama tim kerja liturgi dan tim kerja pewartaan menghimpun anak-anak muda yang kebetulan ketika mau mempersiapkan sakramen Krisma, mereka diberi kegiatan ekstra untuk memilih. Ada gamelan, ada lektor, ada mesdinar, lalu ada kur, lalu ada olahraga yaitu pencak silat, dan juga ada komsos atau lebih kepada fotografi dan video. Ada anggapan bahwa iman kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh dengan adanya adat dan budaya. Berkembang sebagaimana iman tersebut dihayati dalam situasi yang konkret di tempat ini. Ya, budaya dan tradisi dianggap sebagai salah satu alat bantu bagi bertumbuhnya iman Kristiani yang diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Gamelan menjadi sebuah wadah seni dalam mengajak umat agar mampu lebih dekat dengan Tuhan, melahirkan generasi Jawa yang beriman tanpa lupa akan akar kebudayaannya. Kita lebih menghayati bahasa Jawa, bahasa sendiri, bahasa ibu, lalu tradisinya Jawa, lahir di Jawa, akan lebih menghayati dengan tradisi dan culture dari bahasa Jawa itu sendiri. Itu sebagai upaya bahwa nantinya generasi Katolik, generasi muda di Ganjuran, umat Katolik di Ganjuran tidak begitu saja lepas, tidak mengenali jati diri sebagai orang Jawa. Seperti yang kita ketahui, seni dan budaya tak pernah memandang sebuah perbedaan. Begitu pula ada yang menarik dari kelompok gamelan di Gereja Ganjuran ini. Sang pelatih ternyata bukanlah berasal dari paroki Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus, melainkan seorang non-Kristiani namun memiliki dasar seorang seniman handal di bidangnya. Tak jarang beliau kerap menciptakan beberapa karya musik liturgi yang digunakan sebagai pengiring di beberapa gereja berkonsep inkulturasi budaya Jawa. Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa gereja terbuka bagi semua orang tanpa memandang sekat perbedaan di dalamnya. Dalam bermain gamelan atau berkesenian, kita tidak memandang agama. Jadi siapa yang memerlukan,
kita harus berangkat, walaupun keadaannya seperti apapun. Misalnya dalam keadaan tidak sehat, atau keadaan hujan, keadaan panas. Yang penting kita bisa bergerak, tetap harus berangkat. Masih punya nyawa, harus berangkat untuk mengabdi pada dunia kesenian. Saya cukup bangga sekali karena sebagian dari aransemen gamelan ini adalah aransemen saya. Jadi saya bangga mendengarkan mereka tugas di malam Jumat pertama maupun di minggu ketiga. Kalau yang di paroki sebelah itu minggu keempat, saya sangat-sangat bangga mereka anak-anak yang masih sekecil ini sudah bisa menampilkan gamelan dengan begitu bagus. Saryoto berupaya mengubah stigma yang kerap mengatakan bahwa pemain gamelan atau pengerawit haruslah mereka yang sudah sepuh atau berusia lanjut. Nyatanya, di gereja ini terdapat kelompok gamelan kaum muda yang mampu mencintai gamelan dan memainkannya dengan baik. Tak hanya itu, baginya gereja ini juga memiliki konsep yang begitu kuat dalam budaya Jawa, dengan menghadirkan segala fasilitas yang benar-benar membawa umat menjadi lebih dekat dan khusyuk dalam beribadah. Selain itu, menjadikan gereja berkonsep unik ini kemudian dikenal oleh banyak orang dari segala penjuru daerah. Biar mereka menggeluti gamelan dan mereka mencintai gamelan. Dan ini merupakan cita-cita saya untuk bisa bermain dengan anak-anak agar gamelan dicintai oleh kaum muda. Gitu. Ya, harapan saya semoga nantinya anak-anak muda tidak lupa terhadap jati dirinya, ikut serta melestarikan tradisi dan juga tata cara yang menggunakan gamelan sebagai langkah inkulturasi sesuai dengan pendiri gereja ini, yaitu Semutser, yang menunjukkan bahwa hati kudus Tuhan Yesus itu tidak hanya buat orang luar, buat orang lainnya, tapi juga buat kita orang Ganjuran. Adanya akulturasi di gereja ini memang berangkat dari latar belakang tradisi lokal masyarakat Jawa yang masih sangat kuat. Hal inilah yang kemudian diharapkan mampu membawa umat memahami ajaran-ajaran Katolik melalui inkulturasi yang terjadi di dalamnya. Tak dapat dipungkiri, umat yang berasal dari penduduk asli daerah ini mungkin lebih terbiasa dengan hal seperti itu. Namun akan berbeda bagi mereka yang datang dari luar paroki ini. Yesus Kristus berdalam ingkang manggil kalian yang roh suci, dasar dan prapun jeneng Allah sameniko lan ing sak lami. Di sini inkulturasi dengan budaya Jawa. Kita tahu bahwa penduduk di sekitar sini mayoritas juga tentu saja dari warga penduduk Jawa, sehingga dengan adanya inkulturasi dalam budaya setempat itu amat sangat membantu mereka semua untuk memahami dan mendukung juga pemahaman tentang ajaran-ajaran Katolik khususnya dengan diinkulturasikan itu. Ya, memang mungkin bagi penduduk asli di sini ya kami telah terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Namun bagi penduduk luar paroki khususnya itu memang ada daya tarik tertentu. Ini buktinya ya banyak sekali dalam acara-acara tertentu, misa yang terlebih menonjolkan inkulturasi budaya itu banyak yang berdatangan ke Ganjuran ini. Nalika semono Gusti Yesus ngendika marang para murid dalem ini. Secara garis besar, dalam misa berbahasa Jawa, para umat yang hadir sebagian besar merupakan umat asli dari paroki Ganjuran setempat. Dan terlihat lebih banyak pula kaum sepuh dibandingkan dengan kaum mudanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan akan bahasa Jawa yang mungkin tak semua umat memahaminya.
Walau demikian, kehusyukan tetap terjadi selama masa perayaan misa berlangsung. Bagi kaum yang tua-tua itu terasa bahasa Jawa itu lebih meresap di hati. Dan di samping itu kami juga tanpa kami sadari dari mereka yang dari luar paroki, kami terkadang juga heran meskipun mereka banyak juga yang tidak begitu memahami bahasa Jawa, nyatanya datang juga dan antusias itu cukup besar untuk mengikuti misa Ekaristi yang menonjolkan inkulturasi Jawa itu. Selain pada perayaan misa rutin setiap Jumat pertama dan Minggu ketiga, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ini juga kerap melaksanakan kegiatan keagamaan berbalur budaya Jawa, yakni pada perayaan Gunungan dan Kenduri Lintas Iman. Kegiatan ini tak hanya diperuntukkan bagi kalangan umat paroki semata, namun juga terbuka bagi mereka masyarakat umum. Kegiatan ini berlangsung sebagai tanda terima kasih pada Tuhan atas hasil bumi yang melimpah, serta sebagai wujud toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat lintas agama. Itulah salah satu hal dalam konteks bagaimana membangun dialog antar agama, antar budaya juga. Sehingga tradisi kenduri itu juga dipakai untuk membangun itu, dan dipakai yang selalu diadakan menjelang hari pesta, hari Tuhan Yesus, lalu mengadakan kenduri dari semua agama, lintas agama. Lalu pun yang berdoa juga dari tokoh-tokoh agama yang terkait. Dan ini bagi kami adalah menjadi cara untuk membangun budaya Srawung, membangun persaudaraan. Dan mereka juga sepertinya enjoy saja. Dan itu bagi saya itu lebih pada soal momentum, karena persaudaraan hubungan itu tidak hanya sekedar soal genduri, tapi genduri itu sebagai simbol saja, tapi sudah dimulai dalam kehidupan bermasyarakat. Harapan kami ya dengan adanya semuanya ini, semoga kita semua bisa saling membantu, saling menghormati untuk menciptakan suasana damai di negara kita NKRI, terlebih yang berbeda-beda namun tetap satu NKRI. Istilah inklusif dalam kehidupan beragama merujuk pada suatu perilaku yang terbuka, yang toleran kepada kelompok lain yang berbeda identitas dengan kelompok kita. Hal ini pun berlaku pada gereja. Gereja harus mampu berperan aktif dalam mengembangkan kehidupan beragama yang inklusif. Perilaku terbuka tersebut mengandung kepercayaan bahwa di luar kelompok kita ada banyak kebenaran yang bisa kita pelajari. Maka kita perlu bergaul, bersahabat, bahkan bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ada di luar diri kita. Gereja mengembangkan sikap religius di tengah agama lain untuk bersama-sama mewujudkan keselamatan. Kalau bicara soal gereja ini, saya rasa semangat dasarnya adalah bagaimana mengamalkan cinta Allah dalam kehidupan bersama, baik itu antar manusia tetapi juga dengan alam semesta. Dan itulah yang akhirnya dapat dikatakan bahwa bagaimana gereja ini bisa menjadi berkat bagi siapa saja dan apa saja. Dan ada tiga pintu masuknya. Pertama soal kesejahteraan, kedua soal kemartabatan, dan ketiga soal keberimanan. Dan dalam 5 tahun terakhir itu ditempuh dengan mengembangkan gereja yang inklusif, terbuka, yang inovatif, selalu memperbaiki, dan yang transformatif,
dan berdaya ubah. Bingkai itu ditempatkan dalam kerangka terwujudnya peradaban kasih. Dan inilah yang kami yakini hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah umat dan masyarakat. Ya, meskipun kami itu gereja, katakan di daerah pedesaan, nyatanya kami juga bisa memberikan warna tersendiri di sini, dan kehidupan dari masyarakat kami juga bisa dikatakan rukun, saling menghormati. Ya, usaha gereja dalam proses inkulturasi dilakukan dengan memperbaharui upacara keagamaan di lingkungan gereja. Umat menjalankan keimanannya dalam persepsi kebudayaannya. Gereja lebih membuka diri dan menerima unsur-unsur kebudayaan setempat yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Katolik. Inkulturasi membuat umat tidak merasa terasing karena tata ibadah yang sesuai dengan kebudayaannya. Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran dianggap menjadi salah satu contoh ibadah dengan nuansa kearifan lokal di Yogyakarta dan begitu dikenal di penjuru Nusantara. Saya akan mengutip apa yang pernah menjadi refleksi kemarin Vikaris Paroki, Pak yang berpindah itu, supaya Ganjuran ini tidak kehilangan huruf G-nya, hanya anjuran. Ganjuran ini selalu menjadi rujukan soal inkulturasi budaya Jawa terutama. Maka saya selalu mengajak pada umat dan juga masyarakat bagaimana kita semua sungguh-sungguh mencintai budaya, termasuk bahasa dan tradisi. Karena dengan mencinta itu kita akan juga mencoba berusaha agar dengan menjadi Jawa itu menjadi semakin Katolik bagi umat kami.